kembali lagi dengan saya Eka di channel Serba Tanaman. Oke, kali ini kita akan melakukan pengecekan buah dan penjarangan untuk yang terakhir kalinya. Berarti penjarangan ada yang ketiga dan keempat kalinya. Ini adalah sebagian buah-buah yang sudah mulai freshen. Kenapa kita masih jarangin lagi saat freshen? Karena nanti ukurannya akan bertambah besar, lebih besar lagi. Jadi untuk menghindari cracking, menghindari berinya pecah, kita akan lakukan penjarangan untuk yang terakhir kalinya. Kenapa harus dilakukan penjarangan? Ya karena itu tadi, biar berinya itu saat pembesaran tidak saling bergencetan, tidak saling berhimpitan dan menyebabkan buahnya pecah. Seperti apa cara saya untuk melakukan penjarangannya? Simak terus videonya. Oke teman-teman, saya akan tunjukkan bagaimana caranya penjarangan buah untuk yang terakhirnya pas saat freshen. Ini sangat penting karena jika saat freshen udah terlalu berdesakan, itu akan mengakibatkan pas matangnya bisa pada pecah buahnya. Jadi pas freshen penjarangan masih perlu, cukup 1 atau 2 butir aja untuk membentuk ruang saat pembesaran berinya. Nah, ini ada beberapa jenis yang perlu dijarangi. Ini untuk Jupiter sepertinya tidak perlu dijarangi karena udah sangat jarang. Ini juga tidak perlu. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya mengetahui klaster atau berinya itu perlu dijarangi atau tidak. Oke, kita cek satu-satu nanti. Ini Helios sepertinya tidak perlu penjarangan karena saat kita sentuh ini masih gampang berinya untuk bergerak. Jadi nanti misal pembesaran berinya ini nanti akan mendorong ke sini dan akan membentuk ruang sendiri. Jadi ini masih aman. Ini juga masih mudah untuk digerakkan, jadi ini juga masih aman, tidak perlu penjarangan. Ini double skipping, oke, masih aman juga. Ini kita akan cari yang perlu dijarangi seperti apa caranya. Nah, seperti ini teman-teman, ini dukat, ini sudah terlalu rapat. Saat kita gerakkan ini udah kaku, udah susah. Jadi ada perlu 1 butir atau berapa yang harus kita buang untuk ini pembentukan ruang saat freshen nanti. Ini kita cek dulu mana yang perlu dibuang. Kalau saya suka membuangnya itu yang tangkainya pendek. Tangkai ini birinya pendek, ini saya akan buang karena dia nanti ini akan ruangnya yang kosong akan diisi oleh berinya yang lain. Gunakan ini gunting yang agak tipis biar bisa masuk ke sela-sela berinya. Nah, kita ambil yang ini. Nah, ini kita ambil. Dan ini ruangannya yang kosong ini nanti akan diisi sama berinya yang lain biar lebih bisa besar lagi dan mengurangi efek pecahnya beri. Nah, seperti itu teman-teman. Kita coba cari satu lagi seperti apa, nanti bisa di zoom. Ini masih oke, nggak perlu penjarangan. Ini juga masih tidak perlu. Nah, kayak ini teman-teman, ini sudah hampir matang tapi belum maksimal. Ini Everest, ini mungkin masih bisa besar lagi, tapi ini udah rapat banget, udah kaku, nggak bisa digerakkan. Tapi karena posisinya udah rapat banget, jadi mungkin kita akan kurangi 1 butirnya.
mana ya, kita cari. Ini masih bisa ke sini, ini masih bisa ke sini. Ini klaster dari atasnya, ini ke atas masih oke lah. Inilah tidak perlu, ini tidak perlu karena ini sela-selanya ini masih longgar, jadi nanti masih bisa rapat karena ini juga tangkai lain, satu tangkai tapi beda cabang tangkai, jadi nanti bisa masih membentuk ruang, masih oke. Ini udah kita cari. Ini bazena gede banget, ini Veresen udah hampir 1 jempol lebih, malah lebih dari 1 jempol saya. Ini di sananya, di negara asalnya ini bisa sebesar telur ayam, tapi di sini baru Veresen udah sejempol. Harapan kita mungkin ya bisa lebih besar lagi karena ini pembuahan pertama, jadi ini sudah sangat bagus. Nah, seperti mana lagi yang akan kita kurangi. Nah, ini ini tengahnya udah rapat, atasnya longgar, tapi bawahnya ini udah rapat banget, jadi kita akan kurangi. Ini udah agak sulit untuk digerakkan, seperti ini, kaku sekali. Nah, ini kayak gini perlu pengurangan beri, karena kita juga harus tahu size berinya seperti apa, jadi kita akan buang satu. Nah, nanti ini akan mengisi yang kosong ruangannya sambil kita tata berinya. Ini bazena, ini yang kecil saya ambil tadi sejempol, ini nanti masih bisa besar lagi harapan kita. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk penjarangan buah yang Veresen. Ambil 1 atau 2 butir saja untuk membentuk ruang tumbuh saat akan pematangan berinya. Ini sangat penting. Oke, kita lanjut untuk varietas apa aja yang ada di Pusaka Grape yang berbuah, yang udah mulai Veresen. Oke, sambil pengecekan nanti coba kita lihat satu-satu buahnya seperti apa. Ini Everest, dombelannya kecil, sebagian ada yang besar. Nah, ini lumayan besar. Ini Everest, udah Veresen hampir mateng. Ini Everest, terus ini bazena, cukup susah mengambil ini fokusnya, maaf HP-nya kentang. Seperti ini lu buahnya alhamdulillah lumayan banyak. Ini juga bazena, ini bazena juga. Ini Zaporohe Giant, ini belum Veresen, belum menunjukkan proses pematangannya. Ini bisa besar banget besok, ini paling gede ini termasuk ini jenis ini. Besok nanti kita akan update lagi perkembangannya seperti apa. Ini bazena, ini Everest, Ninel jangan tanya, pasti tidak mengecewakan. Ini juga rombongan Ninel, ini yang mulai Veresen merah-merah. Ini Transfiguration ya, ini Trans, hampir sejempol-jempol buahnya.
trans, ini juga trans. Ini buah pertama semua di tempat kami di Pusaka Grab. Buah pertama kita membuahkan kita pruning di usia 10 bulan. Ini sudah masuk usia 1 tahun 1 bulan. Ini akademik, iya seperti ini akademik, hitam, udah variation, tahu perubahan warna beri anggur. Kira-kira seperti ini. Ini lonjong-lonjong hitam, yang suka hitam-hitam. Akademik cukup genjah. Ini saudara kandungnya Ninel. Saudara kandungnya Ninel nih Zina. Zina oke, punya warnanya. Nah ini Zina, bagus birunya, udah sejempol, mungkin bisa sedikit lebih besar lagi nanti saat kematangannya. Ini coba cek yang lain. Ini Zina juga. Ada satu yang paling saya suka saat variation. Tada, ini Beauty Krasotka sesuai namanya. Dia beauty sekali, cantik sekali perubahan warnanya seperti ini. Agak susah ambil gambarnya, HP-nya kentang, boy. Ini kenapa tidak mau fokus? Ya kira-kira seperti ini. Ini Beauty Krasotka variation. Ini yang hampir matang beauty-nya. Lonjong-lonjong, lancip ding, lancip, merah kehitaman. Ini Dixon, hijaunya Dixon, terus merahnya itu Beauty Krasotka. Ini B2, si hitam legam. Ini jenis B2 ya, seperti ini. Ini juga B2. Ini Dixon semua. Ini ada berapa dompel juga kita belum paham karena saya jarang menghitung ini berinya. Ini malah hampir matang, tapi kemarin saya coba breaknya udah 17, udah manis. Breaknya udah 17 tapi bijinya masih hijau, jadi ini mungkin akan berkembang lagi sedikit lagi. Dixon, nah kira-kira sedikit beberapa yang berbuah, sebagian juga ada Harold, Golden Flash, Petersburg Night, itu juga Black Coco. Sudah belum variation malah itu yang saya sebutkan tadi, makanya enggak saya short. Tapi saya suka Bazena ini. Untuk size-nya wis mantap sekali size Bazena. Buahnya juga genjah, sangat banyak bening gimana, hijau bening besar. Ini berinya besar banget, sama jempol saya masih besaran ini, dan akan berkembang lagi, akan tumbuh besar lagi seiring dia pematangannya nanti. Nah seperti itu teman-teman. Ini mungkin 1 bulan lagi akan panen, dan kita akan gunakan untuk ya ada sedikit event nanti jika berjalan lancar, karena mengingat pandemi virus corona, jadi masih belum kita tentukan apakah
di tempatnya nanti zona merah apa tidak, karena untuk menyangkut keselamatan kita juga. Nah, ada tips juga ini sebelum panen. Misal kita akan panen 1 bulan yang akan datang, itu kita 10 hari atau 1 minggu sebelum panen kita berhenti penyiraman. Itu tujuannya untuk ini mengurangi kadar air sama meningkatkan kemanisannya. Jadi misal 1 minggu sebelum panen hentikan penyiraman. Ini juga pas musim kemarau, bagus untuk rasanya nanti insya Allah. Dan hentikan pemberian pupuk. Nah seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan channel Serba Tanaman. Sampai jumpa untuk berikutnya. Kita akan update pas matangnya besok sama panennya. Oke.